Perkenalkan, nama saya William Pagi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana jika teorema Bayes memiliki eviden ganda dan juga hipotesis ganda. Baik, ini merupakan rumus dari teorema Bayes untuk hipotesis ganda dan eviden ganda, di mana probabilitas hipotesis jika kejadian satu atau eviden 1, eviden 2, dan eviden ke M terjadi, sama dengan probabilitas hipotesis jika eviden 1 terjadi dikali probabilitas hipotesis ke I jika eviden 2 terjadi dikali sampai dengan probabilitas jika hipotesis jika eviden ke M terjadi dikali dengan probabilitas hipotesisnya, dibagi dengan probabilitas sigma atau jumlah dari semua probabilitas hipotesis jika S1 terjadi dikali probabilitas hipotesis jika eviden 2 terjadi sampai dengan probabilitas hipotesis jika eviden ke M terjadi dikali dengan probabilitas hipotesisnya. Di sini saya akan memberikan contoh soal. Misalnya di sini kita buat hipotesis penyakit pada anjing. Ya, tabel pertama menunjukkan nama penyakit dan kode penyakitnya. Yang di tabel kedua menunjukkan gejala-gejalanya dengan nama gejala dengan kode gejalanya. Dan di tabel ketiga terdapat menunjukkan bahwa misalnya di sini penyakit distemper itu gejalanya kurus, makanya di sini dicentang dan seterusnya. Kemudian di tabel keempat kita menentukan nilai probabilitasnya berdasarkan tabel ketiga. Di sini saya mengisinya sendiri dengan angka fasi atau nilai fasi. Kemudian di sini saya menentukan probabilitas untuk hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3 serta hipotesis keempat. Selanjutnya kita memasuki prosedur penentuan penyakit dengan metode Bayes, di mana langkah pertama kita melakukan identifikasi gejala dan penyakitnya. Misalnya seorang pemilik anjing memiliki anjing dengan gejalanya itu kurus, lemas, dan perkembangan lambat. Maka eviden yang tercatat adalah eviden 1, eviden 3, eviden 5 berdasarkan dengan tabel keempat dengan hipotesisnya yaitu hipotesis 1, hipotesis 3, dan hipotesis keempat. Eviden 1 menunjukkan gejala kurus, eviden 3 menunjukkan gejala lemas, dan eviden 5 menunjukkan perkembangan lambat. Dengan hipotesis yang tadi itu, hipotesis 1 menunjukkan penyakit distemper, hipotesis 3 menunjukkan penyakit cacingan, dan hipotesis 4 menunjukkan penyakit demodex. Selanjutnya untuk langkah kedua, kita menguraikan rumus berdasarkan hasil identifikasi gejala dan penyakit. Yang pertama, untuk hipotesis pertama, kita mencari probabilitasnya, yaitu di mana probabilitas jika eviden 1, eviden 3, dan eviden 5 terjadi, maka hipotesis 1 sebagai berikut, yaitu probabilitas hipotesis 1 jika eviden 1 terjadi dikali dengan probabilitas hipotesis 1 jika eviden 3 terjadi dikali dengan probabilitas hipotesis 1 jika eviden 5 terjadi dikali dengan probabilitas hipotesis 1 dibagi dengan probabilitas hipotesis 1 jika eviden 1 terjadi dikali dengan probabilitas hipotesis 1 jika eviden 3 terjadi dikali dengan probabilitas hipotesis 1 jika eviden 5 terjadi dikali dengan probabilitas hipotesis 1 ditambah dengan probabilitas hipotesis 3 jika eviden 1 terjadi dikali dengan hipotesis 3 jika eviden 3 terjadi dikali dengan probabilitas hipotesis 3 jika eviden 5 terjadi dan dikali dengan probabilitas hipotesis 3 ditambah dengan probabilitas hipotesis 4 jika eviden 1 terjadi dikali dengan probabilitas hipotesis 4 jika eviden 3 terjadi dikali dengan probabilitas hipotesis 4 jika eviden 5 terjadi dan dikali dengan probabilitas hipotesis 4. Maka hasilnya
Ini kita dapat dari tabel yang di tabel keempat yang tadi kita menentukan nilai probabilitasnya, di mana hipotesis 1 jika eviden 1 terjadi itu 0,1 dikali dengan 0,7 dikali 0,1 dikali 0,2 dibagi dengan 0,1 kali 0,7 kali 0,1 dan seterusnya, dan mendapat hasil 0,0014 dibagi dengan 0,0632. Hasilnya 0,022. Kita menghitung nilai probabilitas dari hipotesis ketiga jika eviden 1, eviden 3, dan eviden 5 terjadi. Maka ini merupakan probabilitas hipotesis 3 jika eviden 1 terjadi. 0,3 merupakan probabilitas dari hipotesis 3 jika eviden 3 terjadi. 0,7 merupakan probabilitas hipotesis 3 jika eviden 5 terjadi. Dan 0,7 merupakan nilai probabilitas dari hipotesis 3. Dibagi dengan, ini merupakan pembaginya ini sama dengan seperti yang pembagi pada probabilitas hipotesis 1, di mana jika eviden 1, eviden 3, dan eviden 5 terjadi, semua pembaginya sama. Maka di sini kita dapat menuliskan dibagi dengan 0,0632. Kemudian setelah dilakukan perkalian dapat hasil 0,0588 dibagi 0,632 didapat hasil 0,93. Lanjut pada hipotesis keempat kita mencari probabilitasnya, yaitu probabilitas jika eviden 1 dan eviden 3, eviden 5 terjadi, di mana hasilnya ini merupakan probabilitas hipotesis 4 jika eviden 1 terjadi. Ini merupakan 0,5 merupakan probabilitas hipotesis keempat jika eviden 3 terjadi. Ini merupakan probabilitas hipotesis 4 jika eviden 5 terjadi, dan 0,1 merupakan probabilitas hipotesis keempat dibagi dengan 0,0632, maka dapat hasil 0,003 dibagi dengan 0,0632 didapat hasil 0,047. Kemudian di langkah ketiga kita dapat menarik kesimpulan berdasarkan nilai tertinggi atau nilai maksimumnya. Di sini kita nilai maksimumnya itu adalah 0,93 pada hipotesis ketiga. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada contoh soal ini nilai tertinggi atau nilai maksimum dari dari ini adalah 0,93, yaitu hipotesisnya adalah penyakit cacingan. Dari hasil perhitungan bias yang sudah kita lakukan dari contoh soal tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa peluang anjing terkena penyakit distemper sebesar 2,2%, terserang penyakit cacingan sebesar 93%, dan terserang penyakit Demodex sebesar 4,7%. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan kata-kata, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.